Terima kasih Pak Susilo. Saya agak deg-degan ini tiba-tiba kok muncul Bapak Joko Suparno ini. Luar biasa ini mantan Bapeda Magelang. Yang pastinya beliau memang sangat mumpuni untuk bergelut di kebijakan pemerintah. Sugeng rawuh Pak Joko. Ya, ini gara-gara ada Pak Joko saya jadi agak deg-degan ini, soalnya beliau juga dulu waktu saya ujian terbuka juga rawuh ini. Beliau benar-benar luar biasa ini. Ya, hari ini saya akan mencoba berkolaborasi dengan Mbak Titin ya. Tadi Mbak Titin memanggil saya Mbak, saya juga giliran sekarang di session ini saya panggilnya dia juga Mbak juga, saya hormati dia sebagai sesama kolega ya Mbak Titin ya. Biasanya sih Titin biasanya. Siap, Mbak. Dalam hal ini saya akan melihat di posisi tata ruang dan dinamikanya. Nah, kalau biasanya saya selalu memberikan cover pada saat saya bicara Sojana itu pasti Magelang. Cuman kali ini saya akan sedikit berbeda karena hari ini saya tidak hanya bicara tentang Sojana Magelang, tapi juga sedikit nanti akan nyerempet-rempet ke beberapa kota yang lainnya yang ya seperti tadi diceritakan sama Bu Titin, kita ini berdua kan sebagai awalan dari teras-teras lanskap budaya berikutnya. Nah, kalau tadi Bu Titin sudah cukup banyak ya bercerita tentang apa itu Sojana, kebetulan saya juga menggunakan istilah Sojana dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan bisa saja pakai lanskap budaya, tapi entah kenapa saya akhirnya juga ya mungkin karena disertasi saya juga judulnya Sojana ya, jadi saya lebih banyak atau lebih terbiasa menggunakan istilah Sojana. Kalau kita runut dari berbagai definisi, sebenarnya Sojana perkotaan atau urban cultural landscape itu lebih banyak bicara tentang interaksi ya, interaksi bagaimana alam bisa mempengaruhi tata ruang ya, karena background saya juga arsitektur, jadi saya lebih banyak bicara tata ruang, walaupun nanti di satu sisi tata ruang itu sendiri juga dipengaruhi oleh budaya yang tadi ada yang bertanya beliau sosiolog bagaimana dan seperti juga sudah dijelaskan tadi ini multidisipliner, cuman kebetulan background saya adalah arsitektur. Nah, Sojana perkotaan juga menunjukkan bagaimana interaksi masyarakat, termasuk pengambil kebijakan. Ini Pak Joko Suparno termasuk yang terlibat juga ini dengan perencanaan Kota Magelang, dan dulu kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga kaitannya dengan Sojana Magelang. Nah, di sini saya memang mengambil dua gambar itu dari Kota Magelang, yang satunya posisi alun-alun, di mana itu adalah pusat kota, satunya juga alun-alun, tapi foto yang sebenarnya kalau yang sebelah kiri itu lebih ke olahan-olahan yang saya coba untuk naikkan dikit bagaimana sih alam masih terasa enggak sebenarnya, karena kembali lagi kita bicara Sojana ini ya kita paling utama adalah bicara alam, walaupun di satu sisi masyarakat yang menggunakan ruang itu mempunyai budaya apa untuk membentuk kota itu tersebut. Tadi sudah disebutkan juga sama Bu Titin ya, sorry ini softwarenya bukan 1995 tapi 1925, yang bicara tentang budaya itu pengantar dari masyarakat, pengantar dari manusia untuk melakukan aktivitas. Prinsipnya ada di situ, dan si software ini memang ahli geografi ya, yang kemudian seiring dengan waktu dikembangkan oleh banyak peneliti, termasuk salah satunya juga adalah arsitektur dan perencana, di mana memang pada era itu yang bicara tentang tata ruang belum terlalu banyak. Nah, Sojana seperti kita ketahui sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ini bukan persoalan berapa jarak kilometer kita bisa melihat, berapa puluh kilometer dari gunung kita masih bisa lihat gunung. Bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita melihat ruang itu secara lebih lebar, di mana tidak hanya bangunan fisiknya, tidak hanya kota secara fisiknya, tapi juga bicara tentang bagaimana budaya yang
yang membuat kota itu terbentuk, bagaimana budaya yang membuat bangunan itu terbentuk juga. Nah, di sini ada gambaran singkat bagaimana kota itu sebagai ruang aktivitas, tapi di satu sisi seiring dengan waktu, kota juga dituntut harus punya toleransi terhadap alam. Untuk apa sebenarnya toleransi ini? Sebenarnya tidak lebih karena untuk menghargai yang pada posisi tertentu alam yang tidak dihargai akan bergejolak, alam yang dihargai akan protes. Nah, Sojana ini atau cultural landscape ini sebenarnya menyeimbangkan kebutuhan. Oke, kita butuh ruang, tapi di satu sisi alam ada loh, alam yang melingkupin kita harus menghargai alam. Bagaimana pola pikir yang manusia yang dinamis ini bisa tetap menempatkan alam sebagai poin utama. Nah, kalau tadi bicara alam protes, disitulah kita sebenarnya butuh satu frame yang seperti tadi sempat Bu Titin jawab dari Pak Joko Suparno gitu. Bagaimana pemangku kebijakan, bagaimana masyarakat, bagaimana investor bisa memahami kota itu sebagai suatu sistem yang tidak hanya dia berdiri sendiri. Kota itu kaitannya dengan alam, kota itu kaitannya dengan generasi yang akan datang, yang di situ butuh istilah urban resilience. Nah, ini kembali lagi ke definisi ini sebenarnya ya. Kemarin saya sempat bilang sama Bu Titin, walaupun Bu Titin sudah mengawali dengan beberapa definisi, tapi izinkan saya juga menceritakan definisi yang ini memang hasil dari disertasi saya memang. Yang sebenarnya hampir mirip, cuman mungkin berbeda cara membuat skema ya Bu Titin ya. Dan ada perbedaan-perbedaan sedikit juga. Nah, kalau kita bicara cultural landscape atau Sojana untuk melihat tata ruang kota, kita bicara di situ ada dua elemen, yaitu ada human dan ada environmentalnya. Di mana human ini atau environmental dalam hal ini juga bisa kita katakan dengan nature, di mana dari human ini muncul a set of beliefs di mana masyarakat mempunyai persepsi tentang nilai. Nah, ini sebenarnya menjadi kunci utama dari pelestarian Sojana nantinya. Nah, di mana setelah karena adanya keyakinan tersebut, ya masyarakat akan bertindak, pembuat kebijakan akan bertindak, atau investor bisa saja juga akan bertindak dengan persepsi masing-masing. Tapi dalam koridor di sini, di koridor Sojana, ya pastinya harus selalu menjadikan alam dan budaya sebagai bagian dari perencanaan. Nah, karena ada a set of belief di mana manusia ini pemikirannya dinamis, dan pasti tindakannya juga dinamis juga, menyesuaikan kebutuhan ruang, menyesuaikan kebutuhan kemajuan zaman, di situ akan ada perubahan-perubahan. Nah, yang kemudian disebut dengan kedinamisan sebenarnya. Bagaimana dinamika pembangunan kota yang tetap bisa berjalan dengan bagus tanpa meninggalkan peran alam. Nah, di bagian sebelah kiri itu ada bagan Kota Magelang yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini sudah mulai kasus sebenarnya. Kalau tadi Bu Titin pakar Borobudur, saya tukang umbah-umbahnya di Magelang ini ya. Saya tukang bantu-bantu. Di mana Magelang ini tetanggaan dengan Borobudur. Borobudur ada di Kabupaten Magelang. Geser dikit, saya kebetulan ada di Kota Magelangnya yang tadi Bu Tutur sempat bertanya, itu ada water torrent. Water torrent mana? Water torrent Magelang. Nah, kalau kita runut, bicara pusaka tadi, bicara heritage, bicara sejarah, Magelang sendiri mempunyai satu cerita sejarah yang sangat panjang yang dimulai dari abad keempat, yang dalam catatan mereka termaktub bahwasanya Magelang itu memang sudah dilihat dari kesuciannya, dari sungainya, terutama ada Sungai Elo dan Sungai Progo, yang pada saat itu
dituliskan di Prasasti Thomas, menceritakan betapa sucinya sungai, betapa sucinya lokasi tersebut karena dikelilingi oleh gunung, yang kemudian di pembahasan saya dituliskan ada 7 gunung yang mengelilingi kota Magelang. Dengan kondisi 7 gunung tersebut dan ada 2 sungai yang mengalir di tengah kota, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, akhirnya membuat Magelang sebagai lembah dari 7 gunung tersebut. Dan yang menariknya lagi, dari 7 ini terbagi di sebelah timur dan timur dan barat ya, didominasi seperti itu, walaupun juga arah panahnya sebenarnya hampir sama dengan skema yang saya gambarkan di sini. Tapi dari gunung-gunung tersebut telah membuat Magelang atau wilayah Magelang ini berada di wilayah Palung, di wilayah Kedung. Kedung itu adalah kayak cekungan ya, kayak palung gitu, yang pada sejarahnya memang akhirnya daerah Magelang menjadi salah satu bagian dari Kedung. Kedung berawal dari kata Kedung. Nah, seiring dengan waktu ternyata memang tidak bisa dipungkiri, mau Mataram kuno, mau Mataram Islam, bahkan Belanda pun datang dan mengembangkan kota itu berdasarkan dari 7 gunung dan 2 sungai yang ada. Yang seiring dengan waktu, tidak hanya Mataram Islam yang pada saat itu mengembangkan Magelang sebagai kawasan peristirahatan karena luar biasa bagusnya pemandangan yang ada, betapa suburnya Magelang, tapi juga Belanda mencoba untuk mengembangkan sebagai kota istirahat. Walaupun di satu sisi keberadaan Menoreh dan Gunung Sumbing, Sindoro itu menjadi pemikiran utama Belanda pada saat itu untuk memindahkan kawasan militer dari Gombong ke Magelang di 1800-an itu. Mengapa hal ini terjadi? Karena Belanda melihat pergerakan di Ponegoro itu berada di pegunungan Menoreh dan itu bisa dilihat dari kota Magelang. Nah, oleh karena pertimbangan tersebut, akhirnya Belanda mendirikan kantor Karisidenan, yaitu ibu kota pemerintahan Karisidenan pada saat itu, Karisidenan Kedung, dan juga memindahkan yang tadi kawasan militer. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya keberadaan gunung-gunung yang ada di Magelang telah membuat banyak pihak atau penguasa, kalau boleh kita bilang, yang selalu datang ke Magelang itu karena melihat lokasinya, melihat letak geografisnya, melihat kontur-kontur yang ada yang memang sangat cocok untuk dijadikan permukiman yang adem, permukiman yang nyaman. Magelang ini berbeda dengan Yogyakarta, Magelang berbeda dengan Solo, Magelang berbeda dengan Semarang. Kalau boleh saya bilang, Magelang ini pertemuan dari ketiga kota yang sangat besar pada saat itu. Ya, akhirnya dari perjalanan waktu membuat Saujana Magelang yang terbentuk ada 4 konsep, yaitu pertama kesucian karena melihat aspek gunung, kemudian kesuburan karena kesuburan yang dibentuk oleh ke-7 gunung tersebut, kemudian ada kestrategisan dan ada keindahan, yang pastinya keindahan ini dari gunung, dari kontur, sementara kestrategisan ini sebenarnya dari bentuk palungnya. Efek dari itu semua, Magelang yang notabene kemudian dikembangkan lebih dalam lagi oleh Belanda menjadi kota yang cukup signifikan, yang seiring dengan waktu akhirnya dibentuklah yang dulu awalnya hanya distrik Magelang menjadi kota Magelang. Nah, seiring dengan waktu lagi ternyata setelah Indonesia merdeka, Magelang menjadi lebih berkembang, pesat, apalagi dengan kondisi Jogja Semarang semakin ramai, dan sekarang juga pastinya berdampak juga dengan keberadaan Borobudur sebagai dengan pengembangan Borobudur. Nah, di sini ada satu tabel yang warna biru yang sebenarnya menunjukkan kedinamisan dari penerapan Saujana yang ada di Magelang, yang ternyata tidak bisa kita pungkiri, yang saat ini menjadi sangat kuat adalah kestrategisannya, karena lokasi, dan memang yang mengkhawatirkan kestrategisannya juga, karena kestrategisan ini akhirnya mengundang banyak investor
yang ya mungkin kalau boleh saya bilang ingin Magelang menjadi kota yang modern, ingin menjadi kota dengan banyak bangunan tinggi dan sebagainya. Nah, kembali lagi karena saya di sini mewakili sebagai arsitek, saya mencoba menjelaskan tata ruang kota Magelang yang muncul satu persatu itu seiring dengan bentukan palung dan dikelilinginya gunung. Yang efek dari itu semua memunculkan komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan, yang juga budaya-budayanya juga berkembang dari keberadaan alam tersebut. Di sini saya tampilkan juga ada grebek getuk. Sebenarnya grebek getuk ini seperti grebek-grebek yang lainnya, cuman yang di sini yang dipakai adalah getuk. Getuk itu adalah salah satu makanan khas di Kota Magelang, ya. Dari ketela dan biasanya saya kalau pulang selalu kalau belum beli getuk rasanya belum pulang ke Magelang. Nah, dari kawasan-kawasan yang berkembang di Magelang semua memperlihatkan peran alam terhadap pembentukan kawasan. Seperti misalnya kalau nanti saya akan jelaskan lebih lanjut juga bagaimana Karisidenan, Kuarasan, dan juga Poncol. Nah, di sini ada beberapa gambar di mana itu ada Hotel Lotse. Hotel Lotse Magelang salah satu hotel yang terbesar di era kolonial Belanda yang sudah menampilkan gambar gunung. Nah, ini sebenarnya menunjukkan, oh ternyata gunung ini menjadi tolak ukur dari pembangunan kota pada saat itu. Ya, di sini memang Merapinya ada apinya ya, memang tidak bisa kita pungkiri Merapi yang selalu aktif. Nah, letak geografis juga menjadi acuan pemerintah dari pemerintah kolonial Belanda sampai saat ini sebagai lambang kota, di mana ada simpang 3 dan ada paku. Apakah paku itu? Nah, mungkin kalau yang tidak dari Magelang tidak tahu apa itu paku. Nah, sebelum sampai ke paku, saya di sini menunjukkan beberapa bangunan yang ada di Magelang yang relatif didominasi memang bangunan-bangunan Indis, ada pengaruh kolonial Belanda dengan penerapan bangunan-bangunan tropis, di mana hampir semua bangunan-bangunan bentukan Belanda pada saat itu selalu diceritakan, kami bisa melihat gunung dari kawasan kami. Kami bisa melihat Merapi, kami bisa melihat betapa indahnya Sumbing, kami bisa melihat betapa bagusnya aliran sungai itu dari komplek kami. Nah, ini, oh ya tadi ada yang terlewat, ternyata di slide sebelumnya ternyata. Di mana diceritakan yang masalah paku, ada legenda yang sangat kuat di Kota Magelang yaitu Bukit Tidar. Di sini ada Bukit Tidar warna hijau itu di bagian bawah, di mana Bukit Tidar ini adalah pakunya Pulau Jawa. Kalau paku itu dicabut, Pulau Jawa akan banjir. Nah, ini yang legenda yang turun-temurun dipercaya. Nah, ini salah satu dari kawasan yang menurut saya menggunakan saujana dalam pertimbangan desainnya. Ini adalah karyanya Thomas Karsten, di mana Thomas Karsten pada saat itu dengan mempertimbangkan kawasan Magelang yang sempat kumuh, pada saat itu kumuh di pinggiran-pinggiran kota karena juga masalah kepadatan penduduk dan juga pada era itu juga sebenarnya Belanda juga mulai membangun banyak kawasan-kawasan yang membuat akhirnya beberapa di ruas-ruas tertentu tidak terawat. Nah, ini adalah kawasan Ngupasan yang akhirnya dibentuk sama Thomas Karsten sebagai perumahan yang pada saat itu dijual ke orang yang butuh, dan khususnya di bagian atas itu adalah harga-harga tertinggi. Mengapa kok di kontur tertinggi itu harganya paling besar dibandingkan yang lainnya? Karena di posisi tertinggi itu bisa menikmati keindahan alam Kota Magelang secara utuh. Dia melihat ke timur dapat gunung, dapat gunung, melihat ke arah barat dia dapat deretan gunung-gunung dengan pegunungan menorehnya,
melihat ke arah selatan dia dapat Bukit Tidar. Nah, di sini memang luar biasanya Thomas Carsten memanfaatkan kontur yang ada saat itu tanpa melakukan infill design. Nah, sementara di level kedua dia bisa melihat di area barat, di level ketiga dia hanya bisa melihat di kompleks. Nah, kemudian ini sekilas tadi sudah saya sebutkan tentang kawasan Karisidenan, di mana kawasan Karisidenan ini dipilih oleh kolonial Belanda itu karena bisa mengawasi, salah satunya bisa mengawasi pergerakan Diponegoro, dan juga di posisi ini memang merupakan tempat yang paling spesial, paling tepat untuk menikmati keindahan Magelang, keindahan dari Menoreh, keindahan dari Sumbeng dan Sindoro. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, sebenarnya yang memilih pertama itu bukan Belanda tapi Inggris di 1810, di mana Inggris pada saat itu masih mendirikan Tangsi. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana pada saat kita berada di Karisidenan yang sampai sekarang kawasan ini masih ada, Kuarasan juga masih ada, kita bisa melihat betapa luar biasanya Magelang. Nah, kalau bicara strategis, ini ada kawasan Poncol yang di deretan ini yang didominasi kawasan perdagangan, juga didominasi juga bangunan-bangunan hotel, baik yang besar maupun yang kecil, itu sampai Jalan Ahmad Yani, sampai alun-alun, depan alun-alun, di mana beberapa hotel-hotel itu juga menggunakan nama gunung. Ada Sindoro, kemudian ada Muntajnya, yaitu gunung ya dalam bahasa Prancis. Nah, berpindah dari Magelang, saya ingin sekilas ingin menceritakan tentang Sojana Yogyakarta. Magelang tidak ada juga kalau tidak ada Yogyakarta, saya rasa juga. Tapi Yogyakarta juga bisa berkembang juga karena keberadaan Magelang dan sekitarnya juga. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah sebenarnya kota-kota, semua kota itu berkembang karena ada ikatan yang luar biasa ketatnya yang membuat keunikan di masing-masing kawasan. Kita bicara Yogyakarta. Yogyakarta tidak bisa lepas dari Magelang. Yogyakarta tidak bisa lepas dari Borobudur. Nah, Yogyakarta yang dalam peta ini Yogyakarta utuh, tapi di bagian tengah ada kota Yogyakarta yang mempunyai sirip-sirip ke Kulon Progo, ke Sleman, ke Bantul, ke Gunung Kidul, yang kesemuanya itu mempunyai cerita yang luar biasa yang membentuk kota Yogyakarta seperti sekarang ini. Bagaimana Ngelanggeran yang ada di Gunung Kidul dengan cerita megalitikumnya zaman dulu ikut mempengaruhi perkembangan kawasan di Gunung Kidul dan juga di pusat kota. Juga pastinya keberadaan keraton Parangtritis, saya urutkan dari bawah saja, Parangtritis, kemudian ada Panggung Krapyak, kemudian ada alun-alun selatan, kemudian ada keraton, kemudian alun-alun utara, kemudian ada Tugu, dan diakhiri dengan Merapi. Itu merupakan satu sistem yang sangat kuat yang membuat Yogyakarta berbeda. Kota Yogyakarta berbeda dengan Bantul. Kota Yogyakarta berbeda dengan Kulon Progo. Kota Yogyakarta berbeda dengan Solo. Kota Yogyakarta juga berbeda dengan Borobudur, Magelang, dan sebagainya, termasuk Bandung, Jakarta. Nah, karakter unik dalam masyarakat dalam menata tata ruang kota Yogyakarta, menata kota Bantul, dan sebagainya, inilah sebenarnya yang menjadi sasaran utama bagaimana melihat nilai dari Sojana Kota. Ini kegiatan yang tahun lalu kami lakukan, kebetulan saya juga terlibat di sini. Kita bicara tentang karya kreatif inovatif, Cultural and Natural Mapping of Yogyakarta Historic Urban Landscape, yang nanti bisa Bapak Ibu buka di website kami. Saya memang dosen di arsitektur USU, tapi kok ya kebetulan saya juga cukup aktif di Jogja Heritage Society atau JHS ini di Yogyakarta. Nah, di sini kalau nanti bisa dibuka lebih lanjut lagi, akan terlihat bagaimana sejarah panjang Yogyakarta
telah membentuk kota Yogyakarta atau khususnya perkotaan Yogyakarta menjadi perkotaan yang menarik dengan budayanya, dengan mahakarya ekologinya, sungainya, Sungai Codenya, Sungai Winongonya yang membentuk tata ruang kota Yogyakarta. Dan ada Sungai Winongo, Code, dan Gajah Wong. Yang tiga sungai itu membentuk tata ruang Yogyakarta juga. Kemudian kalau nilai mahakarya purbakala kaitannya sebenarnya ini lebih banyak ada di Sleman, tapi dalam konteks Yogyakarta kita menggunakan cagar budaya atau pusaka yang ada di Yogyakarta. Pada saat kita bicara filosofi tata ruang kota Yogyakarta, ada Patok Negoro. Bagaimana Patok Negoro ini merupakan perwujudan dari budaya Yogyakarta yang itu menjadi bagian dari Keraton Yogyakarta pada saat itu. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana Yogyakarta berkembang sebagai kota batik, berkembang sebagai kampung yang setiap kampung mempunyai keunikan masing-masing. Ada kampung Taman Sari, ada Wirobrajan yang dekat rumah saya juga. Kemudian ada Tegarejo yang dulu di ini dengan Diponegoro. Kurang 5 menit lagi. Oke, ya. Kurang 5 menit lagi. Itu mungkin ada satu pertanyaan yang menarik yang masih tadi kaitannya dengan momentum yang baru disampaikan sama Bu Tami, itu ada dari Ibu Dwi Rina. Mungkin Ibu Dwi Rina bisa langsung open cam dan open mic, bisa menyampaikan langsung kepada Bu Tami. Momennya pas. Silakan. Oke, mungkin saya bacakan. Jadi ada pertanyaan begini Bu Tami. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah kawasan perkotaan masih tergolong dalam Saujana Pusaka jika secara kontemporer telah banyak bangunan bersejarah yang hilang atau diubah menjadi bangunan modern? Ya. Mungkin kaitan sama yang di Jakarta tadi ya. Menarik pertanyaannya, dan saya katakan menarik karena inilah tantangan kami ya, tantangan saya, tantangan Bu Titin dan juga para penggerak heritage, di mana dinamika pembangunan kota memang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi di satu sisi sebenarnya seperti yang tadi ditanyakan sama Pak Joko Suparno ya, bagaimana kita bisa tetap melestarikan Saujana, tapi juga kita tidak meninggalkan perkembangan pemikiran manusia. Bangunan tinggi boleh silahkan, bangunan kontemporer tidak ada masalah. Tapi di manakah posisi zonanya yang akan dibangun? Jadi prinsipnya adalah kita membuat zonasi masing-masing dengan pastinya dengan fungsi dan tata guna lahan agar yang menjadi pusaka Saujana atau yang menjadi keunggulan Saujana tidak hilang. Misalnya kalau kita bicara Yogyakarta. Yogyakarta mempunyai satu garis ya yang banyak masyarakat mengatakan itu imajiner, dari Parangtritis sampai Merapi. Atau Magelang mempunyai, walaupun bukan garis sekuat Yogyakarta, tapi Magelang mempunyai garis yang dibentuk oleh gunung yang ada sebelah timur dan sebelah barat, tapi sebenarnya itu tidak semuanya tercakup. Nah, di mana sebenarnya zonasi-zonasi yang mau dibangun sebenarnya untuk bangunan tinggi yang lebih ditekankan lagi, jangan mendirikan bangunan-bangunan yang itu bisa merusak nilai Saujana. Misalnya membangun bangunan tinggi di pusat kota. Yang saya ini ya Pak Joko Suparno, kita ini memang sedang isu menghangat di Kota Magelang gitu. Itu bagaimana ada bangunan tinggi di alun-alun misalnya. Nah, itu menjadi perdebatan juga ya. Apakah tetap akan dibangun atau tidak? Ini nanti saya malah pengen juga ini Pak Joko Suparno berbagi juga ya nanti Pak Joko ya, bagaimana diskusi-diskusi yang dulu pernah pastinya dengan tim Bapeda juga pernah lakukan. Di Yogyakarta tidak memang ada larangan, saya rasa ya, tidak boleh memotong garis imajiner tersebut. Nah, jadi prinsipnya kontemporer itu tidak masalah. Bangunan tinggi tidak masalah, tapi zonanya yang harus dipertimbangkan.
Itu Pak Oke, Susilo. baik Bu. Oke, baik Bu, sudah ditangkap. Mungkin masih bisa dilanjutkan 3 menit lagi untuk paparan Oke ya. Bu Tami. Nah, Nanti ini kita lanjutkan ke Saujana pertanyaan berikutnya. Kebumen, di mana Kebumen ini merupakan pertemuan lempeng. Yang dari pertemuan lempeng ini menghasilkan pertemuan budaya Banyumasan sama Bagilenan. Cara mereka bicara, cara budaya-budaya masyarakatnya, komunitas budayanya itu berbeda dengan Banyumasan dan berbeda dengan Bagelenan. Dia pertemuan dan tidak bisa dipungkiri karena posisinya yang ada di pertemuan itu membuat jalur strategis kolonial Belanda pada saat itu untuk mengembangkan berbagai fasilitas yang pastinya juga bicara Kebumen, bicara geopark ya. Ada geopark yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh Kebumen. Bagaimana melestarikan geopark tapi juga tetap berbicara pembangunan yang sebagaimana mereka inginkan. Nah, ini sekilas tentang Sojana Kebumen juga, di mana keunggulan ini tidak bisa dilepaskan dari pantai selatan Jawa dengan transportasi kereta api di bagian barat serta transportasi tradisional di masa kerajaan dengan pantai-pantai dan potensi alam yang sangat luar biasa membentuk budaya masyarakat dalam mendesain. Nah, ini agak lari dari perkotaan sedikit. Ini adalah Toba. Saya lihat di sini tidak hanya ada mahasiswa saya juga, tapi banyak orang Medan ini. Ada Bu Peranita Sagala, ada Bu Morida pastinya juga, ada Bu Salmina Ginting, dan sebagainya yang pastinya tahu tentang Toba. Toba ini luar biasa hebatnya, luar biasa bagusnya, tidak kalah dengan Borobudur, tidak kalah dengan Bali. Tapi, nah, ada satu kalimat yang mungkin harus kita pahami, Toba bukan Bali, Toba bukan Borobudur, Toba bukan Venesia, Toba bukan Monaco. Toba adalah Toba. Keunggulan Toba juga berbeda dengan keunggulan tata ruang di yang lainnya juga. Bagaimana Bakara, bagaimana Huta Sialagan, bagaimana Lumban Suhi dengan budaya masyarakat yang luar biasa melestarikan budaya ulosnya. Itulah keunikan dari Sojana Toba dengan tata ruang yang ada. Yang tidak bisa kita pungkiri, memang Sojana Toba ini diawali dari letusan peristiwa geologi. Nah, ini sekilas keluar biasaan dari Toba yang seperti tadi saya katakan, ini bukan Borobudur, ini bukan Bali. Nah, satu slide terakhir ini dari saya, di mana keunggulan Sojana atau keunggulan nilai itu masing-masing daerah mempunyai dan berbeda-beda. Perbedaan itu menjadi keunikan dari Sojana perkotaan yang ada di Indonesia atau Sojana yang ada di Indonesia. Dan dinamika pembangunan perkotaan seharusnya mempertimbangkan nilai tersebut. Nilai yang sudah terbentuk dari ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, atau jutaan tahun yang lalu, seperti adanya Danau Purbanya, Borobudur, ada Gunung Purbanya Toba, ada megalitikumnya di Ngelanggeran, dan sebagainya. Nilai pusaka Sojana, ini pusakanya saya kasih kurung ya, nilai Sojana yang rusak karena bencana alam fisik, pastinya kita paham juga apa itu bencana alam fisik, dan bencana sosial. Nah, ini yang bencana sosial ini lebih bicara kita tentang investor, kemudian bicara kebijakan pemerintah yang tidak seimbang, itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan tidak akan pernah bisa kita mulai dari awal, karena kalau kita mulai dari awal, itu namanya kita memulai pertumbuhan kota lagi. Yang bisa kita lakukan hanya bisa mempertahankan dengan cara tetap mempertimbangkan apa yang masih tersisa. Sehingga kalau boleh saya kasih kalimat terakhir dari session slide saya adalah lestarikan yang masih ada di kota Bapak Ibu semua, lestarikan Sojana yang masih ada, jangan rusak hanya gara-gara kepentingan ekonomi, kepentingan investor. Terima kasih Pak Susilo.